لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه الفضائل والكرامات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam hormat saya terkhusus buat ayahanda dan ibunda saya yang alhamdulillah masih bisa bertahan meskipun kami tadi datang terlambat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk kali yang kedua di tempat ini dalam momen yang hampir sama 1 tahun yang lalu. Biasanya Ibu, kalau kita ke tempat dokter, itu dia, suatu kawasan. Biasanya kalau kita ke tempat dokter itu 2 kali, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kontrol, kemungkinan kedua belum sembuh penyakitnya. Kemungkinan pertama kontrol, kemungkinan kedua kalau datang lagi penyakitnya belum sembuh. Artinya apa? Dosisnya harus ditambah lagi. Nah, itu dia. Mudah-mudahan hadirnya saya pada pagi hari ini bukan nambah dosis, hanya sekedar kontrol saja. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena perlu kita sadari bahwa bertambah atau tidaknya nikmat Allah kepada kita, kepada saya, kepada bapak, kepada ibu, siapa saja, bertambah atau tidaknya nikmat Allah itu bukan tergantung dari seberapa besar kebun kita. Bukan. Bertambah atau tidaknya nikmat Allah itu bukan tergantung pada seberapa tinggi jabatan seseorang. Bukan. Hari ini kita salah. Kita menganggap nikmat Allah itu berasal dari kebun, maka kita memperbanyak kebun, tapi lupa dengan Allah. InsyaAllah. Kita menganggap nikmat Allah itu bersumber dari jabatan, sehingga kita mati-matian mencari jabatan, sehingga kita jadi hamba jabatan, lupa dengan Tuhan. Padahal Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur, aku tambah. Jadi kalau kita nak nikmat Allah itu bertambah, kuncinya bukan nambah kebun,
Bukan nambah kebun, bukan. Dekati yang punya rezeki. Siapa yang punya rezeki? Pak Wali? Bukan. Bukan siapa-siapa. Yang punya rezeki itu Allah. Jadi kalau mau dapat rezeki banyak, dekati Allah. Ini kadang-kadang kita salah i'tiqad. Udah salah i'tiqad, salah tauhid. Kalau salah tauhid, ujung-ujungnya kafir ya, musyrik kita. Coba kita lihat berapa banyak orang yang hari ini jadi hamba harta. Udah terpakai menolong azan itu, dia masih juga sibuk dengan nyangkul di kebun orang. Udah azan di sana sini, dia masih juga nyemprot. Kemana-mana. Azan sudah berkumandang, itu hamba Allah atau hamba kebun itu? Jadi kalau kita nak bertambah nikmat, tatkala Allah panggil datang. Ini bukan panggilan Pak Wali loh. Ini bukan panggilan bupati loh. Ini panggilan Allah yang Maha Agung. Cuma terkadang Allah kita selingkuhi. Bu, ibu kalau seandainya suami selingkuh marah tak? Tak potong lehernya gitu. Begitu juga suami. Kalau istrinya selingkuh, marah. Allah juga marah tatkala kita selingkuhi. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita terkadang terlalu pede mengatakan diri kita ini hamba Allah. Masjid ini tak ada papan pengumuman, berarti udah mantap. Kalau kita tengok papan-papan pengumuman di masjid itu, ada yang kakak hamba Allah 200.000. Bahkan kalau hari Jumat ada yang ngasih amplop, ini infak dari hamba Allah. Infak dari hamba Allah ke masjid tak pernah. Hamba Allah dari hukum. Pernah tak seperti itu? Pernah tak seperti itu? Sering kali kita jumpai. Alhamdulillah, kata pengurus masjid hari Jumat, hari ini kita dapat infak dari hamba Allah 150.000 rupiah. Great. Dia nunggu pengurus masjid lewat depan rumahnya. Pak pengurus, ini ada infak untuk bapak saya. Kau tak pergi, kirim salam sajalah ya. Hamba Allah dari Hong Kong. Macam itu. Ini tambah dosis sedikit. Dosis tambah apa? Oleh karena itu Bapak Ibu, kunci bertambah atau tidaknya nikmat Allah itu sangat tergantung dari seberapa besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak nambah rezeki, tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ingat saya, kemarin pernah sampaikan di sini. Kita ini kan tergolong, kemarin di masjid kami saya sampaikan, kita ini kan tergolong orang yang suka minta. Ibu kalau anak minta, mak pagi minta duit, siang mak minta duit, petang mak minta duit, malam mak minta duit. Kau pikir mamamu minta duit apa? Begitu juga kita subuh kita berdoa. Ibu kalau sholat doa enggak? Doa ya. Apa doa kita? Ya Allah, berikan kepada kami rezeki. Allah nanya, kue yang dimakan itu rezeki Allah bukan? Meskipun sambal belacan, goreng ikan asin, rebus pucuk ubi, itu juga nikmat Allah. Apa itu tak disyukuri dulu? Makanya kata Sayyidina Ali, man lam yaskur qalil lam yaskur kasir. Barang siapa yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah yang kecil, tak kala dia mendapatkan nikmat Allah yang besar, dia juga tak pandai bersyukur. Satu. Apa doa kita? Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan. Betul. Allah nanya tuh, Pak Dusun minta kesehatan, waktu minta itu Pak Dusun sakit tidak? Pak Wali sakit tidak?
Tidak kan? Lalu sehat yang mana lagi yang kita minta? Ayo, cobalah kita renungi baik-baik. Coba kita renungi. Makanya dalam surah Ar-Rahman dalam surah Ar-Rahman bolak-balik Allah mengulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana lagi, hai orang Sukhoi, yang kalian dustakan. Itu dia. Jadi kunci bertambah atau tidaknya nikmat itu kepada kita, kepada keluarga, syukuri, nikmati apa yang sudah Allah berikan. Jadi kalau suami balik bawa duit 20.000, jangan basah muka. Di kadang-kadang suami bawa balik duit 500.000 air teh, kopi tersedia. Dan ketika suami bawa balik duit 20.000 rupiah, mulai air kopi tak keluar lagi. Ini celaka punya masalah ini. Besok kalau ada pelaku macam itu, kawin tambah boleh lagi. Kurang. Atau samara. Intermelo. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada macam Allah Tuhan. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kita masuk ke dalam jannah Allah. Bukti cinta kita apa? Maulid Nabi kita buat acara, Isra Mi'raj kita buat acara. Meskipun ada orang katakan, namanya buat acara Maulid Nabi Isra Mi'raj itu buang-buang duit, yang diceramahkannya itu juga. Kan begitu dulu. Betul dulu. Jangan ada dusta di antara kita. Pasti terletak itu juga yang disampaikan ustaz itu. Tapi kita mau menampakkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, nanti akan bersama dengan aku masuk ke dalam surga Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh saya bercerita satu riwayat sahih ceritanya. Suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki Badui. Laki-laki Badui itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau bahasa Melayu, bila Rasulullah kiamat itu terjadi? Kapan kiamat itu terjadi?" Rasulullah bukan menjawab, tapi balik bertanya kepada laki-laki Badui tadi, "Apa persiapan engkau menghadapi kiamat itu?" Laki-laki Badui tadi mendengar pertanyaan itu diam, lalu berkata sambil menangis, "Ya Rasulullah, ibadahku sedikit ya Rasul, puasaku sedikit ya Rasul, ibadahku tidak sama dengan ibadah para sahabat yang lain ya Rasulullah, sedekahku sedikit ya Rasulullah. Tapi ketahuilah olehmu ya Rasulullah, di hatiku ada rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau ya Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah berkata, "Engkau akan dimasukkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang yang engkau cintai." Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kita masuk ke dalam jannah Allah tanpa hisab, tanpa mizan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih lanjut barangkali saya mohon maaf. Pertama,
membuat Bapak Ibu menunggu. Seyogyanya saya tadi pagi jam 6, jam 7 sudah berangkat numpang sepeda Kurnia sehingga di Paling 3. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, hujan lebat Tanjung Sum, sehingga tak bisa saya tembus. Kalau saya paksakan basah kuyup, nunggu terpaksa, ditunggu, tak juga turun berhenti. Terakhir ambil mantel berangkat juga lah, meskipun agak sedikit basah. Jadi mohon maaf membuat Bapak Ibu menunggu lama. Seharusnya jam segini sudah selesai acara kita. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, permohonan maaf. Bapak Ibu mungkin agak sedikit mendengar suara saya memang sudah tidak maksimal. Kenapa? Karena alhamdulillah mulai dari Parit 6 kemarin saya langsung bergerak ke Pulau Burung malamnya. Pulau Burung paginya saya masih di Pulau Burung, siangnya saya di Tanjung Batu, semalam pagi saya di Masjid Raya Masjid Al-Huda di Kecamatan Lurai. Udah berapa tuh? Tahliman tanam titik. Tanjung Batu juga siang minggu Ahad siang. Udah 6 tempat lebih kurang saya menyampaikan tausiah Isra Mi'raj. Jadi mohon maaf jika suara saya tidak semaksimal seperti dulu. Tapi saya berjanji insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, bak kata orang tua-tua itu makan ketupat rumah Cik Agus. Ketupat dimakan berhidang-hidang, lagi cepat lagi bagus. Saya tengok hari sudah beranjak siang. Kalau orang Melayu kalau tak pantun tak sah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi lebih kurang pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Dan ketika itu Rasulullah masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kalau saya bertanya Ibu, Bapak, kita ini lebih percaya dengan cakap pejabat, orang punya jabatan, atau percaya dengan cakap orang biasa? Saya lebih pikir, kita lebih percaya dengan cakap pejabat. Meskipun terkadang kemarin di Pulau Burung ketawa, meskipun kita terkadang selalu dibohongi. Kita ini kan kadang-kadang, kita ini kan korban janji palsu ini. Janji palsu. Korban janji manis. Janji di kita, manis di dia. Atau yang Ibu. Makanya orang kita hari ini banyak dengan penyakit diabetes. Kenapa? Terlalu banyak makan janji manis. Kena penyakit gula. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Isra dan Mi'raj tatkala Nabi Muhammad masih berada di Mekah, bukan di Madinah. Kenapa? Tatkala Rasul berada di Madinah, Rasulullah itu seorang pemimpin. Bukan hanya seorang rasul, tapi pemimpin. Khalifah dia, pemimpin. Yang namanya pemimpin itu pasti didengar cakapnya. Tapi tatkala Nabi Muhammad berada di Mekah, Nabi Muhammad bukan pemimpin Quraisy. Tak banyak pengikut dia. Tak banyak pengikut. Jadi peristiwa itu menjadi batu ujian bagi orang-orang pengikut Rasulullah, bertambah imannya kah atau berkurang. Yang bertambah, yang kufur balik kafir dia. Makanya kalau hari ini kita mengatakan diri kita ini beriman, kita harus diuji dulu. Ahasiban nas ayusraku ayyakula amana wa hum la yuftanun, kata Allah. Tidak mudah mengatakan diri kita ini beriman sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujiannya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Allah itu akan uji kita dengan apa? Minal khawf, dengan rasa takut, kecemasan, takut. Cuma takut itu jangan berlebih-lebihan.
Takut kita kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Ini kita salah, takut kepada makhluk tapi tak takut dengan Allah. Apa yang kita takuti? Corona. Bukan makhluk Allah tu. Ini datang lagi corona bersama mamanya, namanya Omicron. Besok corona datang lagi buat bapaknya, Omicron. Hantamlah tu sampai selesai, tak selesai. Kita takut dengan corona, tapi kita tidak takut dengan Allah. Makanya corona tak habis-habis. Kenapa? Allah lihat, ini orang keterlaluan. Aku yang memberikan penyakit, tapi dia tak tahu, tak mau dekat dengan aku. Saya selalu membuatkan satu analisa analog yang sederhana barangkali, mudah dicerna. Ibu kalau minta tolong dengan dokter, yang kita datangi siapa? Kalau minta tolong dengan dokter, yang didatangi siapa? Rumah siapa? Rumah sakit, rumah dokter. Jangan rumah sakit tuh. Kalau rumah sakit, sakit terus. Yang namanya rumah sakit. Rumah sakit, rumah sehat. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Bak kata Pak Wali tadi, doa, ucapan itu kan doa. Pada mu, nak pergi rumah sakit. Pakailah. Balik-balik pergi ke rumah sakit tak sihat-sihat kan. Orang pergi ke rumah sakit. Mana bu? Beli obat nyamuk. Makanya nyamuk ubah kita gemuk dempul. Orang beli obat nyamuk pula. Kalau kita minta tolong dengan dokter, yang kita datang itu rumah dokter Yosi, rumah dokter. Kalau kita minta tolong dengan polisi, yang kita datangi kantor polisi. Nah, saya nak tanya, kalau kita minta tolong dengan Allah, ke mana kita pergi? Rumah Allah lah. Tak mungkin kita minta tolong dengan Allah, kita tak datang ke rumah Allah. Tak mungkin kita minta tolong dengan Allah. Umat Islam dijauhi dari rumah Allah. 2 tahun yang lalu, hampir di setiap tempat dilarang sholat tarawih, dilarang sholat Jumat di masjid, suruh sholat tarawih di rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya corona sampai hari ini tidak selesai, Pak. Kalau saya boleh bercerita sedikit saja, waktu kabut asap melanda Provinsi Riau, Indonesia, itu hampir di setiap pemerintah daerah, gubernur, bupati buat surat edaran untuk melaksanakan sholat minta hujan. Saya di Rokan Hilir tak salah saya 4 kali jadi imam, jadi khatib sholat minta hujan. Padahal yang bakar hutan itu di belakang ikut sembahyang dia. Makanya Ustaz Abdul Somad itu diminta jadi khatib sholat minta hujan, tak mau dia. Awak nangis minta hujan, yang sembahyang di belakang itu dia yang bakar hutan. Begitu takutnya kita dengan kabut asap. Di lapangan, di masjid, di musola, di sekolah, minta hujan, sholat minta hujan. Tapi begitu corona datang, sampai hari ini saya tunggu, kita tunggu. Tak ada satu pun edaran gubernur bupati, yuk sama-sama kita istighosa. Tak ada kan? Tak ada loh, tak ada Pak. Artinya apa? Artinya corona ini jadi bahan permainan. Mohon maaf Pak Wali, jadi bahan permainan. Kita disuruh 3M. Yang diemban Menteri Sosial itu 17M. Apa tak celaka orang? Kan 17 miliar. Bukan tuh. Berapa korupsi Menteri Sosial? Awak kemana-mana disuruh 3M. Mencuci tangan, sampai macam anak ludas tangan dicuci tangan sekalian. Hand sanitizer kemana pergi bawa. Nak bersalam takut virus. 3M kita, yang dia makan 17M. Aku tak celaka jadi orang celaka. Makanya corona tak selesai sampai hari ini. Kenapa? Karena kita tak minta serius dengan Allah. Dan satu hal,
Allah tahu persis umat Islam Indonesia, tahu persis dia. Umat Islam Indonesia itu akan ingat Allah kalau ada musibah. Kalau tak ada musibah lupa. Sama persis dengan tukang bangunan. Mungkin saya pernah sampaikan. Kalau saya pernah sampaikan, mohon maaf, mengulang lagi. Ada tukang bangunan, satu di atas, satu di bawah. Dan satu di bawah. Yang atas manggil yang di bawah tak dengar. Diambil dia duit 100.000, dilampar di bawah. Tintang, campak duit itu ke bawah. Yang di bawah tadi begitu ada duit, diambil dia. Seharusnya kalau ada duit di bawah, tentu dia mandang ke atas kan. Ini duit dari mana? Dia tidak, begitu dapat duit diambil, maksudnya kocek, dia langsung kerja. Yang di atas marah, ini kawan kurang ajar, lah aku kasih duit tak mandang ke atas. Palak dia, marah dia, diambilnya batu bata, dilempar dia. Lempar, kena kepala, udah kena kepala baru dia mandang. Apa kau lempar aku ayo? Tadi dicampak duit tak mandang, dicampak batu bata baru mandang. Persis dengan kita. Allah berikan nikmat kita tak ingat Allah. Allah beri bencana baru kita ingat Allah. Tahanlah itu bencana sampai mati. Kalau saya tak telah, tak bisa. Kenapa? Karena jadwal saya ke Anambas terpaksa saya batalkan. Kenapa? Karena saya manusia yang tak vaksin sampai hari ini. Terus terang, saya tak vaksin sampai hari ini. Bukan saya anti vaksinasi, bukan. Tapi caranya yang tidak elok. Kemana pergi petugas yang bawa alat vaksin itu pakai seragam lengkap. Memangnya masyarakat ini perlu ditakut-takuti apa? Kita ini kan tak perlu ditakut-takuti lah. Cukup hubungi kepala desa, hubungi tokoh masyarakat, hubungi Pak Imam, hubungi RT RW, datang vaksin selesai. Tak perlulah pakai baju seragam tuh. Orang tak takut lagi dengan baju seragam itu. Sama-sama makan nasi kok. Tulang 4 gerak ini juga. Kalau tak pakai seragam itu dia agak bertumbuk jadi. Karena caranya yang tak elok itulah, maka banyak orang yang hari ini tak mau vaksinasi. Tapi kalau caranya ilegal, baik, santun, tak mendatangi rumah, kita ini dah kayak balik, didatangi ke rumah, diketok pakai baju seragam. Di situ pula pergi saya ceramah. Terbuka rahasia awal tak vaksin. Makanya Allah berikan kita bencana azab. Agar apa? Agar kita selalu ingat Allah. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawf wal ju'i wa naqsin. Allah ingatkan kita. Allah uji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar. Hampir lengkap itu. Lapar. Begitu corona datang, yang dulunya tak susah jadi orang susah hari ini. Nak mendekati Ramadan, minyak goreng hilang dari pasaran. Nak beli minyak goreng 2 liter macam nak beli emas setongkong. Ya Allah, mengebut sana, mengebut sini. Begitu sampai giliran awak minyak goreng habis. Padahal negeri ini Zamrud Khatulistiwa. Dia bawah minyak, di atas minyak. Ribuan bahkan ratusan ribu hektar kebun kelapa sawit. Tapi minyak goreng hilang dari Provinsi Riau. Apa aneh-aneh itu? Makanya Allah kirim bala. Allah tegur kita, Allah kirim bencana, gempa bumi kemarin di Sumatera Barat, banjir bandang, apalagi apa kurangnya bencana terjadi, lah langganan. Kenapa? Karena Allah tahu Muslim Indonesia ingat aku kalau ada bencana. Yuk kita buktikanlah, kita buktikan pergi ke Tanjung Batu. Waktu berangkat dari pelabuhan pada 3 ini gelombang tak ada. Masing-masing siap dengan handphone di tangan. Ya, ada yang menyanyi, ada yang menyanyi. Begitu sampai Tanjung ke gelombang kuat, HP lepas semuanya. Allah, 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 Allah. Betul tak? Dan begitu tuh, waktu tak ada gelombang, lupa Allah. Begitulah nak tenggelam, semuanya Allah, Allah, selamatkan kami ya Allah.
Kata Allah, ngejek aku nak dikirim. Ini sekedar mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik dan lebih ingat Allah. Hidup kita ni tak lama. Tak lama. Ada yang kalau umur Rasulullah 63 tahun. Kalau umur kita hari ini 62 tahun, 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, 11 jam. Artinya tinggal 1 jam lagi dalam. Kalau hari ini ada orang umurnya 70 tahun, Allah beri bonus. Orang yang baik itu kata Allah, man talla umuruhu wa hasun amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang tapi banyak pula ibadahnya. Tapi orang yang celaka, yang jelek itu umurnya panjang juga banyak pula dosanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, saudara-saudara saya, mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah bertemu tidak kita dengan Ramadan, entah bertemu tidak kita dengan Syawal 1443 Hijrah. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah uji. Jadi peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah itu ujian bagi umat Islam yang kala itu berada bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini ujian keimanan kita, ujian kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa cintanya kita orang tak sombong ini dengan Rasulullah masih tidak hilang. Padahal jalannya luar biasa tadi. Bukan Pak Wali tadi. Kalau orang penyalai tak terbiasa dengan jalan lobek, bukan orang penyalai Pak Wali. Saya dulu pergi sekolah dari Tanjung Som itu, kalau hari pasar dengan Pahit Bekang itu, sen-sen celana, sepeda diangkat. Kalau dipaksa, ban sepeda tak mutar. Kenapa? Lengket dia. Jadi kalau jalan seperti ini, ala kecil lah. Paling-paling jatuh, lengkap lagi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Peringatan Isra Mi'raj itu sebagai sarana ujian keimanan kita kepada Allah, ujian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini barangkali karena saya Pak Wali terpaksa meminta-mintai apa yang sudah saya sampaikan kemarin, jangan terulang balik. Kalau terulang balik, alah itu juga yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Pak Ustaz itu tak cukup modal. Alah, jangan ada dusta di antara kita. Saya juga gitu kalau dengan ceramah. Makanya tak banyak penceramah yang sanggup ceramah di satu tempat. Buktikan, ada tak penceramah yang sanggup ceramah di satu desa, di tempat yang sama, 6-5 masjid. Tak banyak orang. Kenapa? Karena dia harus bekerja memutar otak. Apa lagi yang sudah aku sampaikan dan apa yang perlu aku sampaikan. Jangan sampai terulang-ulang kaji. Karena saya tengok ada yang datang kemarin, sempat diulang, ada yang datang. Kalau itu kesal, aku datang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan Isra Mi'raj, roh wa jasad, jasad wa roh, jasad dan roh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama disebut dengan jasad, unsur kedua disebut dengan roh, rohani. Jasad tanpa roh, bangkai. Jasad tanpa roh disebut bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi mau bersama. Lupa saya. Jadi jasad tanpa roh, bangkai. Jangankan orang lain, bini kita yang kita peluk tiap malam, yang tidur bersama, cubalah setebal apapun kasur empuk tilam putih, kata Roma Irama,
kini harus berpindah terkubur di perut bumi. Roh jasad tanpa roh bangkai, roh tanpa jasad almarhum. Roh tanpa jasad almarhum. Jadi orang yang mati itu jasadnya mati tapi roh masih tetap. Allah ciptakan manusia terdiri dari dua unsur, ada jasad, ada roh. Dan Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj, ruh jasad war roh. Jasad war roh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau tak silap saya bercakap tadi jam 11 kurang 10 di HP saya. Jasad dan roh dua-duanya butuh perawatan. Jasad butuh makan, roh butuh makan. Jasad butuh perawatan, roh juga butuh perawatan. Jasad butuh makan, roh juga butuh makan. Jasad punya penyakit, rohani juga punya penyakit. Coba kita lebih takut dengan penyakit jasmani. Takut kali kita dengan penyakit jasmani. Apa penyakit jasmani kita? Stroke misalnya. Kenapa sih bulan tuh? Karena stroke. Saya tangkap itu baru stroke, belum 2-3 stroke. Kalau 2-3 stroke langsung out. Stroke, kolesterol, asam urat, hipertensi, dan lain-lain. Takutnya kita dengan penyakit jasmani. Kenapa? Menurut kita penyakit jasmani itu bisa mengantarkan kita kepada kematian. Padahal sakit bukan syarat mati. Sakit bukan syarat kematian itu. Ada orang yang dah sakit bertahun-tahun tapi tak mati-mati. Ada orang yang tak sakit, malamnya ngopi dengan kita, masih duduk berbual-bual dengan kita, pagi dengan kabar si pula darinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam masih berbual dengan aku. Kenapa? Karena sakit bukan syarat mati. Makanya kita berusaha untuk mengobati diri kita dengan berbagai macam penyakit. Coba ibu berangkat ke rumah sakit balai itu, atau poros, mata, pekanbaru, hampir semua penyakit spesialis penyakit jasmani ada. Tapi kita tak jumpa dengan spesialis penyakit rohani, tak ada. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit jantung, spesialis urologi. Apa tuh urologi? Spesialis urologi itu apa bu? Kandungan. Cuma yang saya heran, spesialis urologi itu banyak jantan. Spesialis penyakit kandungan itu kebanyakan laki-laki. Jadi bapak ibu kalau punya anak, punya istri, karena kontrol dengan spesialis urologi cari yang perempuan. Dosa, aurat dipertontonkan dengan laki-laki, walaupun dia dokter. Kenapa kalau ada depan? Alhamdulillah. Cari kontrol dengan spesialis penyakit, spesialis urologi yang perempuan. Oh, Ustaz darurat. Mana pula darurat, pilihan masih banyak. Semua spesialis penyakit ada, tapi tak kita temukan spesialis penyakit rohani. Tidak ada teknologi yang bisa mengobati penyakit rohani. Jasmani butuh perawatan, rohani juga butuh perawatan. Jasmani butuh makan. Apa makan? Tadi kami makan lepat, makan nagasari, makan kue, teh susu. Itu sumber makanan bagi jasmani. Tapi rohani tak butuh air susu, tak butuh kopi, tak butuh lepat, tak butuh kue maulu, tak butuh rohani dengan itu. Makan rohani beda dengan makanan jasmani. Sehebat apapun makanan jasmani, kalau lah kena penyakit,
Kambing, gulai kambing sedap, kena kolesterol tinggal. Teh susu, kopi susu sedap, kena diabetes tinggal. Penyakit jasmani, kita takut dengan penyakit jasmani tapi lupa dengan penyakit rohani. Jadi suatu hari datanglah ibu-ibu suami istri ke rumah dokter. Datang ke rumah dokter. Pak dokter, coba periksa istri saya nih. Kenapa? Tiba-tiba asam uratnya, tensinya, asam lambungnya kambuh. Dokternya nanya, tadi ada makan kari kambing? Tak ada. Ada makan kerang? Tak ada. Ada makan itu? Tak ada. Loh, kenapa pula penyakitnya bisa kambuh? Geleng-geleng kepala Pak dokter. Terakhir suaminya bisik sama dokter, dok, saya tahu sebabnya. Kenapa? Tadi waktu undangan di Parit 6, dia nengok kawannya pakai gelang banyak, situlah tensinya naik. Makanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, dalam hati kamu itu ada penyakit, fazadahumullahu marada. Kalau tak diobat dia akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Itu penyakit rohani itu yang parah tuh. Bukan si rohani dia sakit. Saya dah tahu lah, ada yang namanya rohani. Apa? Insting saya itu kan cukup kuat, masih cukup kuat. Bukan si rohani itu yang sakit, rohani. Jadi kalau jasmani butuh makan, rohani juga butuh makanan. Apa makanan rohani? Zikrullah. Selalu ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak berzikir, zikrullah itu obat penyakit, santapan terbaik bagi rohani kita. Cuma yang menjadi persoalan, kita lebih banyak ingat makhluk Allah ketimbang ingat Allah. Maka ini kita dikumpulkan di tempat yang terbaik di muka bumi. Tempat terbaik di muka bumi itu masjid. Tempat terbaik di muka bumi itu masjid. Kenapa? Karena di masjid ini tempat orang menyebut asma Allah. Di sini nih. Jadi kalau kita dah masuk masjid, jaga adab masuk masjid. Jaga adab masuk masjid. Masuk, baca doa, Allahumma ftah li abwaab rahmat. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat. Masuk dengan kaki kanan, niatkan untuk iktikaf. Meskipun sambil dengan ceramah, insya Allah kita sudah dapat pahala. Masjid tempat terbaik di muka bumi. Kenapa? Di sini tempat orang menyebut asma Allah. Tempat terbaik di muka bumi kata Rasulullah itu pasar. Tempat yang paling buruk di muka bumi ini kata Rasulullah pasar. Kenapa pasar? Karena di pasar tempat orang menyebut nama makhluk Allah. Mulai dari ikan tongkol, ikan bawal, ikan senangin, ikan payang, bayam, toge, semua disebut di pasar. Makanya kalau lama-lama tinggal di pasar, makanya ada masuk pasar beda dengan ada masuk masjid. Masuk masjid kaki kanan, masuk pasar kaki kiri. Keluar masjid kaki kanan, keluar pasar kaki kanan, kaki kiri. Kiri kanan terbaliknya. Masuk pasar kaki kiri, keluar pasar kaki kanan. Itu ada masuk pasar. Kenapa? Karena di pasar itu jarang orang menyebut asma Allah. Cendol, 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 martabak, martabak, martabak. Tidak ada orang menyebut Allah, Allah, Allah di pasar. Lupa dia dengan Allah, tak kalah urusan dunia. Jadi zikrullah itu obat hati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus saya sisihkan waktu untuk ada kita berikutnya. Apa acara di sini? Salat zuhur itu berapa? 12 waktu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi untuk mengobati hati kita itu harus selalu zikrullah. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa diri kita paling banyak dosa, perbanyaklah istighfar.
Karena tak ada orang yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairul khata'una tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya. Karena keutamaan istighfar itu luar biasa. Saya ingin memberikan apalah namanya dia? Mau dibilang pelajaran tidak, karena saya menggarami air laut, mengajari itik berenang. Saya tidak mengajari, cuma mengingatkan. Saya ingin mengingatkan, memberi kepada tiga amalan saja. 3 amalan saja. Kenapa 3 amalan? Karena ini yang paling mudah. Kita nak bangun di sepertiga malam barangkali tak kuat lagi, kena capek kerja. Pertama, amalan yang paling sederhana, istighfar. Istighfar itu pertama melebur dosa, yang kedua kabul hajat. Kapan waktu istighfar yang paling afdal? Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahar. Apa itu waktu sahar? Waktu sahur. 30 menit menjelang subuh. Perbanyaklah istighfar di situ. Istighfar. Kita nak minta ampun kepada Allah, istighfar kita cuma 15 kali satu hari satu malam. 15 kali. Itu pun kalau sembahyang. Zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib, isya, subuh. 3 kali 5, 15. Itu pun kalau sholat atau ikut wirid. Kalau macam kawan sebelah itu, habis salam kiri kanan, salam kiri langsung bubar, langsung habis istighfar. Kita punya dosa banyak. Kalau dosa kita banyak, perbanyak istighfar. Selain dosa kita lebur, qabul hajat. Ini riwayat yang paling sahih kita angkat dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah pernah saya sampaikan ya? Mudah-mudahan belum. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu imam mazhab. Malik, Syafi'i, Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal itu berangkat dari kampungnya Basrah menuju Baghdad. Padahal keberangkatan Imam Ahmad bin Hanbal ke Baghdad itu tak ada tujuan. Hatinya saja yang mau berangkat. Kuat mau berangkat. Sampai di Baghdad hari malam, numpang sholat isya di masjid. Begitu habis sholat isya, Imam Ahmad bin Hanbal mau numpang istirahat. Kata nojel kalau bahasa orang Pegalai, kata barbun kata orang Jawa, pula Jawa, Bapak tidak boleh tidur di masjid. Masjid mau kami tutup. Izinkan saya tidur di teras. Sudah tidak boleh. Diusir Imam Ahmad bin Hanbal. Karena nazirnya tadi, warirnya tadi, tak kenal dengan beliau. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid, dari pagar, di depannya ada tukang roti. Tukang roti tadi manggil, ya Syekh, ta'al, kemari, istirahat di tempat saya. Istirahatlah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam tukang roti juga tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak kenal dia. Imam Ahmad bin Hanbal sambil duduk dia memandang si tukang roti tadi komat kamit dia. Komat kamit. Ada yang dibaca. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa yang engkau baca wahai tukang roti? Tukang roti berkata, saya tak pernah berhenti beristighfar ya Pak Tua. Apa yang engkau dapatkan dari istighfarmu? Demi Allah, tidak ada hajat saya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Cuma satu yang belum kabul. Apa itu? Sebelum saya mati, saya baru bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Berdiri Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, dengan asbab istighfar si tukang roti inilah saya berangkat jauh dari Basrah ke Baghdad hanya untuk memenuhi, mengkabulkan hajat si tukang roti. Istighfar yang banyak. Mudah, tak berat. Sambil motong lada, sambil motong bawang, sambil update status, sambil nonton cerita. Astagfirullah. Kan kalau itu pula lah yang terjadi sekarang apa?
update status. Ibu-ibu kampung saya sana, termasuklah istri saya juga itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau tak yang paling ringkas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Targetkan satu hari satu malam saya harus beristighfar paling kurang berapa? Karena ayuhan nas, kata Rasulullah, tubu ilallah summa inni atubu bil yaumi atamarra. Manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat beristighfar itu satu hari satu malam 100 kali. Rasulullah itu maksum, surga jelas, dosa tak punya, orangnya